Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgia Puspa Aurora Hanafi dengan NIM 13124000097, mahasiswa baru program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum kelompok 7 Yunus Hussein. Seperti yang sudah kita lihat di dalam video di awal tadi, beberapa cuplikan berita yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan di tanah air kita tercinta, yaitu kasus korupsi PT Timah. Kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Kasus korupsi ini beda dengan kasus yang diusut KPK. Pasalnya, kasus saat ini yang diusut oleh Kejagung menggunakan tindak pidana khusus atau Japinsus yang menggunakan metode case building atau mengembangkan kasus. Dalam metode ini, pasal yang dikenakan lebih mengerikan daripada perkara yang bersifat suap menyuap. Pada perkara ini bisa mendapatkan ancaman penjara seumur hidup atau bahkan mati dengan syarat kondisi tertentu. Seperti yang sudah diberitakan, sampai saat ini sudah ada 16 tersangka yang dijerat kejaksaan, yang salah satunya adalah Harvey Mois yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi. Direktur Penyelidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan peran Harvey pada saat ini yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun kasus posisi yang bersangkutan adalah bahwa yang bersangkutan selaku manajer PT ISE Harvey diduga melanggar pasal 3 dan pasal 18 tindak pidana korupsi ayat 1 KUHP. Tetapi sehari sebelum penangkapan Harvey, Kejagung lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka yang bisa dikenal juga sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta. Helena Lim disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Kemudian pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdapat 16 tersangka dalam kasus korupsi PT Timah ini, diantaranya Itulah 16 tersangka yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi PT Timah yang marak saat ini. Provinsi Bangka Belitung sendiri dikenal sebagai penghasil timah. Dalam praktiknya, pertambangan timah ilegal di wilayah ini marak terjadi. Menurut Kuntadi selaku Direktur Penyidikan pada Japinsus Kejagung, Harvey mewakili PT RBT menghubungi sejumlah smelter atau bisnis-bisnis peleburan timah yang terlibat dalam kasus ini. Harvey juga pernah menghubungi Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani ketika aktif sebagai Direktur Utama PT Timah. Tujuan Harvey berkomunikasi dengan Mokhtar adalah untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah PT IUP PT Timah ini, yaitu dengan modus sewa-menyewa alat peleburan timah. Kejagung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum atau bisa disebut juru bicara dari Kejagung, yaitu Ketut Sumedana, pertama kali bicara mengenai kasus ini pada Selasa 17 Oktober 2023. Saat ini Ketut mengatakan penyidik Japinsus sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan di 3 lokasi yang berada di Bangka Belitung. Kata Ketut kala itu, tindakan penyitaan dan penggeledahan tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Secara sederhana, Ketut mengatakan kasus ini mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan ini dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Japinsus Kejagung menyatakan nilai kerugian negara dalam dugaan korupsi PT Timah ini melebihi kasus PT Asabri yang mencapai 22,5
triliun. Namun total kerugian ekonomi dan negara dari kasus tersebut belum dijelaskan secara detail. Kejagung bersama ahli mencatat kerugian ekologis dari dugaan korupsi PT Timah ini mencapai 271 triliun, namun nilai tersebut belum pasti karena masih dalam proses perhitungan lebih lanjut. Kejagung pada tanggal 19 Februari 2024 menghadirkan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB Bandung, yaitu Bapak Bambang Heru Saharjo. Dia melakukan perhitungan kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan disebabkan imbas dari dugaan korupsi yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 ini berisi tentang kerugian lingkungan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perhitungan kerugian lingkungan hidup seperti yang saya bicarakan sebelumnya, yaitu pasal yang pertama adalah pasal 4. Yang pertama, dalam isi pasal 4 yaitu perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang 1. Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, valuasi ekonomi lingkungan hidup. Selanjutnya, ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjukkan oleh yang pertama, pejabat eselon 1 yang ditugas dan fungsinya bertanggung jawab di bidang penataan hukum lingkungan instansi lingkungan hidup pusat. Yang kedua, pejabat eselon 2 instansi lingkungan hidup daerah. Isi dari pasal yang keempat ini adalah selanjutnya adalah penunjukan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Yang dimaksud dari penunjukan ahli tersebut adalah bukti telah melakukan penelitian dan bukti telah berpengalaman di bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, isi dari ayat pasal keempat ini yaitu penunjukan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun sesuai dengan format penunjukan ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kemudian ada pasal 5. Dalam pasal 5 terdapat 3 isi, yaitu yang pertama, perhitungan kerugian lingkungan hidup yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 sesuai dengan pedoman perhitungan kerugian lingkungan hidup yang tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Yang kedua, pedoman perhitungan kerugian lingkungan hidup yang sebagaimana dimaksud pada ayat. Yang terakhir, dapat digunakan untuk penanggung jawab usaha atau kegiatan dan masyarakat. Selanjutnya, pasal terakhir dalam kerugian ekonomi kasus korupsi ini yaitu pasal 6. Pasal 6 terdapat 5 dan juga pada isi keempat terdapat percabangan, yaitu yang pertama, hasil penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penelitian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Yang kedua, hasil perhitungan kerugian lingkungan hidup yang dihitung oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengalami perubahan dalam proses penyelesaian sengketa di lingkungan hidup di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Yang ketiga, perubahan besarnya kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya yaitu ayat 2 dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis. Kemudian pada ayat keempat yaitu faktor teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga antara lain yang pertama, durasi waktu dan lama terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, volume polutan yang melebihi bahan baku mutu lingkungan hidup. Yang ketiga, parameter polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup. Dan yang keempat, luas lahan dan sebaran pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ayat paling terakhir dari pasal 6 yaitu faktor non teknis bagaimana dimaksud pada ayat 2 antara lain 1. Inflasi dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Ahli lingkungan menimbang bahwa angka kerugian lingkungan dalam kasus Timah TBK ini mencapai 271.069.688.018 rupiah atau 271 triliun. Bambang menjelaskan angka 271 triliun adalah perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan.
Dia merinci perhitungan kerugian dalam kawasan hutan dan non-hutan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, kerugian kawasan hutan, yaitu kerugian lingkungan ekologisnya mencapai 157,83 triliun. Yang kedua, ekonomi lingkungannya mencapai 60,276 triliun. Dan yang ketiga, pemulihannya itu mencapai 5,257 triliun. Total untuk di kawasan hutan adalah 223 triliun atau lengkapnya 223 triliun 300 miliar 66.246.000 rupiah. Kemudian kerugian non kawasan hutan, yaitu yang pertama, biaya kerugian ekologis mencapai 25,87 triliun. Yang kedua, kerugian ekonomi lingkungannya mencapai 500,2 triliun dan biaya pemulihan lingkungan 6,629 triliun. Total untuk kawasan non-hutan APL ini adalah 47,703 triliun. Kata Bapak Bambang, total kerugian itu yang harus dijaga ditanggung negara adalah 271 triliun. Kemudian yaitu solusi atau cara mencegah korupsi dalam kasus korupsi di Indonesia harus segera terrealisasikan tujuannya. Berdasarkan Bayu Dadias, Ketua Klaster Penelitian Governance dan Korupsi, tindak pidana yang harus dijalani oleh koruptor yaitu hukuman mati. Karena hukuman mati sudah menjadi hukuman absolut yang dimana tidak akan ada keuntungan yang muncul. Ketimbang misalnya rela dipenjara 1-2 tahun, tapi mampu meraup keuntungan miliaran rupiah. Menurut pendapat saya, untuk hukuman kasus korupsi di Indonesia lebih baik hukuman mati sesuai dengan kondisi tertentu dan atau hukuman penjara seumur hidup. Karena sudah terlalu banyak kasus korupsi di Indonesia yang terjadi karena prosesi hukum para koruptor di Indonesia masih sangat kurang tegas. Sehingga mereka dapat meloloskan diri dari sengketa dan tuduhan proses hukum dengan mudahnya. Apalagi Indonesia memiliki nilai indeks persepsi korupsi yang tinggi, di mana para koruptor berlindung di balik tameng institusi, pengacara-pengacara, dan sistem pengadilan yang mendukung para koruptor. Jadi sangat diharapkan untuk hukuman kasus tindak pidana korupsi dipertegas agar salah satu tujuan negara segera terrealisasikan. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi koruptor untuk mencari keuntungan dalam kesempatan apabila taruhannya adalah nyawa. Rancangan hukuman mati ini mampu menjadi solusi dalam kasus korupsi yang sangat merajalela di Indonesia, baik secara jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Korupsi bukanlah masalah hukum, melainkan masalah perilaku dari individu. Oleh karena itu, diperlukan budaya integritas yang harus dianjurkan sedini mungkin. Mungkin bisa dianjurkan di sekolah dasar, SMP, SMA, dan mahasiswa juga. Upaya untuk memperkuat budaya ini adalah untuk mengurangi ketidakjujuran akademik yang terjadi antara kalangan mahasiswa maupun siswa. Untuk permasalahan yang sedang saya bahas ini bisa dapat dengan perlahan menerapkan solusi yang saya sebutkan sebelumnya. Meskipun sangat sulit untuk dilakukan, tapi demi mewujudkan cita-cita negara yang bebas korupsi. Sekian analisis permasalahan hukum yang saya bahas dengan tema kasus korupsi terbesar. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam memberi pernyataan atau informasi. Dan juga terima kasih kepada semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.